Oke, halo guys, selamat datang di Jabrik Film. Tempatnya review film yang rada nggak jelas, nggak keren, nggak bagus, tapi semoga tetap bisa menghibur kalian semua. Aslina, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat, dipanjangkan umurnya, dan dapat transferan 2 miliar. Amin. Di video kali ini saya akan membahas alur cerita film Thor Love and Thunder yang rilis pada tahun 2022. Di mana film ini menceritakan tentang Thor yang kembali bertemu dengan mantan kekasihnya yang bernama Jane Foster yang mampu menggunakan palu Mjolnir sehingga dijuluki Mighty Thor. Bagaimana? Penasaran dengan ceritanya bukan? Baiklah, tanpa banyak basa-basi, kita mulai saja ceritanya. Di awal film diperlihatkan sebuah planet yang sangat gersang layaknya gurun pasir. Dan di sana terlihat seorang bapak-bapak bernama Gorr dan seorang putrinya yang bernama Love. Selama beberapa hari, Gorr berdoa pada dewanya yang bernama Rafu agar ia dan putrinya diberikan kebaikan dan keselamatan di dalam hidupnya. Namun sayang, doa Gorr tak juga dikabulkan oleh sang dewa sampai akhirnya Love pun tak sanggup lagi bertahan hidup. Kematian putrinya tersebut tentu saja membuatnya sangat terpukul dan membuatnya putus asa. Namun di tengah keputusasaannya tersebut, Gorr tiba-tiba mendapatkan firasat yang membawanya ke suatu tempat, di mana tempat tersebut terlihat sangat berbeda dengan tempat-tempat lainnya. Di sana sangat subur dengan adanya pepohonan yang subur dan sungai yang sangat bersih, dan juga buah-buahan yang sangat banyak. Karena merasa sangat lapar, dengan rakusnya Gorr memakan semua buah-buahan yang ia temukan di sana. Karena ia berpikir semua yang ia temukan di sana adalah jawaban dari semua doa-doanya yang selama ini ia panjatkan kepada Dewa Rafu. Namun tiba-tiba sang dewa muncul di hadapannya. Dewa Rafu sangat marah karena Gorr memakan buah-buahan miliknya. Gorr menjelaskan kalau ia telah menyembahnya dan selalu berdoa kepadanya. Namun dengan angkuhnya Rafu mengatakan kalau ia sama sekali nggak peduli, lalu mengatakan semua yang Gorr lakukan adalah sia-sia. Mendengar hal tersebut, Gorr pun sangat terkejut dan juga sangat kecewa karena selama ini ia selalu berdoa dengan tulus kepada sang dewa. Kesal karena merasa dikhianati, ia pun mencabut kalung yang merupakan perlambang keyakinannya itu dan berhenti mengakui Rafu sebagai dewanya lagi. Tentu saja hal tersebut pun membuat Dewa Rafu sangat murka terhadap Gorr. Ia lalu mencekik dan berniat untuk membunuh Gorr. Namun tiba-tiba sebuah pedang yang bernama Necrosword, yaitu pedang pembunuh para dewa, tiba-tiba menghampiri Gorr. Lalu Gorr menggunakan pedang Necrosword untuk menusuk leher Rafu sehingga Rafu pun mati. Setelah itu, Gorr berubah menjadi The Godbutcher atau Dewa Jagal dan berniat membalaskan dendamnya dengan membunuh para dewa karena telah menyebabkan putrinya meninggal. Scene berganti di sebuah planet yang bernama Indigard. Diperlihatkan teman Thor yang bernama Kod yang sedang menceritakan tentang Thor putra Odin. Thor diketahui seorang pahlawan yang telah dilatih sejak kecil di medan pertempuran. Setelah dewasa dan menjadi seorang pahlawan, Thor pun selalu memenangkan peperangan dan dijuluki sebagai pahlawan legendaris. Namun ia juga banyak kehilangan teman dan juga saudaranya. Ia juga dikisahkan sempat menjalin hubungan percintaan dengan wanita bumi yang bernama Jane Foster. Namun mereka sudah lama berpisah karena kesibukannya masing-masing. Thor pun diketahui telah bergabung dengan sebuah kelompok superhero yang bernama Guardian of the Galaxy. Thor yang sempat berbadan gemuk karena frustasi kembali berusaha menjadi kuat seperti sebelumnya. Hingga suatu saat Quill Star-Lord memintanya untuk ikut bertempur melawan para alien jahat. Namun Thor yang sudah lama mengalami era yang damai justru terlihat sangat santai saat menghampiri teman-temannya di medan peperangan yang justru saat itu sedang dalam keadaan terpojok. Sang Raja Indigard pun sangat senang akan kehadiran Thor karena yakin akan keberadaan Thor di pihaknya dapat memenangkan peperangan. Thor pun akhirnya mulai serius dengan menggunakan senjata andalannya yang bernama Stormbreaker. Thor dengan mudah berhasil membebat habis semua musuh-musuhnya. Thor yang menggunakan kekuatan petir yang sangat besar pun akhirnya berhasil mengalahkan musuh-musuhnya.
Namun hal tersebut juga justru membuat kuil Indigard yang merupakan kuil kebangsaan bangsa Indigard pun ikut hancur. Scene berganti ke bumi dengan diperlihatkan Jane Foster yang merupakan mantan kekasih Thor. Jane diketahui telah menderita kanker stadium 4 dan membuat temannya khawatir Jane gak akan bisa bertahan lagi. Terlebih lagi saat mengetahui kemoterapi yang dijalani Jane sama sekali tak berpengaruh pada kesembuhannya. Saat membaca sebuah buku milik Thor, diketahui kalau palu Mjolnir bisa memberikan kekuatan dan juga kesembuhan pada penggunanya. Jane yang percaya dengan buku tersebut akhirnya mendatangi Museum New Asgard untuk mengambil palu Mjolnir. Saat ia mendekati palu Mjolnir, tanpa diduga Mjolnir bereaksi terhadap kehadiran Jane. Kembali kepada Thor, sang raja yang sangat berterima kasih terhadap Thor karena telah membantunya memenangkan peperangan, memberinya hadiah berupa 2 ekor domba yang sangat unik. Thor dan juga anggota Guardian of the Galaxy membawa kedua domba itu masuk ke dalam kapalnya. Tak lama berselang, Thor mendapatkan pesan permintaan bantuan dari temannya yang bernama Sif. Dan Thor pun memutuskan untuk berpisah dengan pasukan Guardian of Galaxy demi membantu temannya yang ada dalam bahaya. Singkat cerita, Thor pun sampai di tempat Sif. Thor pun mendapati Sif dalam keadaan terluka parah. Sif memberitahukan Thor bahwa yang menyerang mereka adalah orang yang menyebut dirinya sebagai penjagal dewa. Dan ia berniat untuk membunuh semua dewa yang ada di alam semesta. Dan target tujuan selanjutnya adalah New Asgard. Setelah mendengar hal tersebut, Thor pun segera bergegas menuju New Asgard dan berniat untuk menghentikan si penjagal dewa Gorr. Gorr membangkitkan pasukannya yang berbentuk monster bayangan dan langsung menyerang Thor dan juga para anggota Guardian of the Galaxy, dan pertarungan sengit pun terjadi. Dalam keadaan terdesak, tiba-tiba datang seorang dengan sebutan Mighty Thor membantu mereka. Diperlihatkan Mighty Thor membawa Mjolnir. Tentu saja hal tersebut membuat Thor sangat terkejut. Terlebih lagi, Mjolnir tersebut bisa membelah diri menjadi kepingan-kepingan kecil dan berpencar menyerang para musuh. Dan yang mencengangkan, ternyata diketahui Mighty Thor adalah Jane, sehingga membuat Thor tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dan tiba-tiba Gorr pun menunjukkan dirinya di hadapan Thor. Dan pertarungan sengit antara Thor dan Gorr pun terjadi. Thor yang awalnya terdesak berhasil mengeluarkan kekuatan petirnya lalu membalikan keadaan dan membuat Gorr terpojok. Karena merasa terdesak, Gorr pun memutuskan untuk kabur melarikan diri. Namun ia menyuruh monster-monster suruhannya untuk menculik anak-anak di New Asgard untuk dijadikan tawanan. Dalam kepanikan dan kebingungannya, Thor mendapatkan kontak dari putra Heimdall yang bernama Axel. Berkat kontak tersebut, Thor berhasil masuk ke tempat Axel dan menyadari kalau anak-anak yang diculik kini telah disekap di dunia bayangan. Untuk menyelamatkan semua anak-anak tersebut, Thor pun membutuhkan bantuan dari dewa-dewa lain. Thor pun dan teman-temannya bergegas pergi ke tempat yang bernama Omnipotent, bukan impoten ya, di mana tempat tersebut adalah tempat para dewa berkumpul. Dan di sana juga ada dewa yang sangat diidolakan Thor, yaitu Dewa Zeus. Untuk menyamarkan identitasnya, mereka pun memakai kostum agar semua orang di sana tak mengetahui kalau mereka berasal dari Asgard. Tak lama kemudian, idola para pemain slot yaitu Zeus pun muncul di hadapan mereka semua. Valkyrie yang meyakini kalau Zeus tak akan membantu mereka menyarankan Thor untuk mencuri tombak petir milik Zeus. Namun Thor tidak setuju dengan rencana Valkyrie dan memilih untuk mengambil jalur negosiasi. Thor pun maju dan mengatakan pada Zeus bahwa ia membutuhkan bantuan para dewa untuk menghadapi seorang penjagal dewa bernama Gorr. Namun alih-alih membantu, Zeus justru mengikat tangan Thor dan mengunboxing pakaiannya. And flick. Zeus mengatakan kalau ia yakin Gorr nggak akan bisa sampai di Eternity karena ia tak memiliki kuncinya. Eternity yaitu sebuah tempat yang dapat mewujudkan apapun keinginan seseorang jika sampai di sana.
Menyadari kalau Zeus tak akan membantunya, Thor terpaksa memberontak dan melawan para pasukan Dewa Zeus. Melihat apa yang dilakukan Thor dan teman-temannya, Zeus pun murka dan melemparkan tombak petirnya ke arah Korg, sehingga membuat Korg hancur berkeping-keping. Melihat hal itu, Thor pun marah. Bahkan ia sanggup menangkap tombak petir yang dilemparkan Zeus kepadanya. Lalu Thor melemparkan kembali tombak tersebut ke arah Zeus sehingga telak mengenai dadanya. Thor menghampiri tubuh Korg yang hancur. Beruntung Korg masih hidup walaupun hanya sekedar wajahnya saja. Lalu kemudian Thor dan teman-temannya pergi dengan membawa tombak petir milik Zeus. Thor yang kini telah memiliki tombak petir yang ia ambil dari Zeus, berniat pergi untuk menyelamatkan anak-anak yang disandra Gorr, meski tanpa dukungan dari para dewa lainnya. Dalam perjalanan menuju dunia bayangan, Thor dan Jane akhirnya dapat momen untuk berbicara empat mata. Di sana Jane memberitahukan Thor tentang penyakit kankernya yang sudah sangat parah. Hal itu membuat Thor sadar alasan Mjolnir memilihnya tentu saja untuk melindungi Jane sesuai dengan permintaan Thor di masa lalu. Singkat cerita, Thor dan teman-temannya sampai di dunia bayangan. Setelah menyisir semua area di sana, mereka sama sekali tak menemukan anak-anak yang disandra. Akhirnya Thor pun menyadari kalau Gorr telah menjebaknya. Di sana Jane pun menyadari kalau Stormbreaker adalah kunci yang dimaksud oleh Zeus. Karena hal itu, Jane langsung membuang Stormbreaker milik Thor agar tak mendapatkannya. Dan benar saja, tak beberapa lama Gorr pun muncul dan langsung bertarung dengan mereka. Namun karena saat ini mereka ada di dalam dunia bayangan, sehingga membuat kekuatan Gorr menjadi jauh lebih besar daripada saat kali mereka bertemu. Gorr berhasil menangkap mereka dan memaksa Thor untuk memanggil Stormbreaker. Thor pun mengeluarkan kekuatan petirnya dan berhasil memanggil Stormbreaker dan membuatnya terlepas dari cengkeraman Gorr. Namun Gorr yang memanggil para monster bayangannya langsung menyerang Jane dan Valkyrie. Dan Thor sendiri menghadapi Gorr. Di awal pertarungan, Thor dan teman-temannya berhasil unggul melawan Gorr. Namun karena mereka bertarung di dunia bayangan sehingga baru bisa kembali bangkit dan membalikan keadaan. Gorr berhasil menikam Jane dan juga Valkyrie sehingga membuat mereka terluka parah. Melihat situasi tersebut, akhirnya Thor memutuskan untuk membawa mereka berdua ke New Asgard. Namun Gorr yang melihat hal tersebut tiba-tiba muncul di hadapan Thor dan berusaha merebut Stormbreaker dari tangan Thor. Dan ia pun berhasil mendapatkannya. Sesampainya di New Asgard, Jane kembali ke tubuhnya yang lemah dan juga sakit-sakitan. Dan setelah melalui beberapa pertempuran bersama Mjolnir, keadaan Jane justru makin bertambah parah. Meskipun dengan kondisi tersebut, Jane tetap ingin membantu Thor mengalahkan Gorr. Tentu saja Thor menentang keinginan Jane tersebut. Lalu kemudian Thor pun pergi sendiri untuk melawan Gorr. Mengingat Jane dan Valkyrie telah terluka parah, Valkyrie lalu memberikan tombak petir milik Zeus, dan Thor pun langsung pergi ke Eternity untuk mengalahkan Gorr. Di Eternity, Gorr menggunakan kekuatan Bifrost dari Stormbreaker untuk membuka pintu Eternity. Tak lama kemudian, akhirnya Thor tiba di Eternity. Thor menemukan dan berhasil menyelamatkan anak-anak. Thor meyakinkan mereka untuk menjadi seseorang yang pemberani dan meminta anak-anak itu masing-masing mengambil sebuah senjata. Dengan kekuatan tombak petir milik Zeus, Thor membagikan kekuatannya kepada anak-anak tersebut. Setelah membagi kekuatannya, Thor dan semua anak-anak langsung menyerang monster bayangan yang ada di sana. Berkat kekuatan yang diberikan Thor, semua anak-anak tadi menjadi sangat kuat sehingga berhasil mengalahkan semua monster yang ada di sana. Thor lalu pergi melawan Gorr seorang diri. Tanpa Stormbreaker di tangannya, Thor menjadi sangat lemah saat berhadapan dengan Gorr. Bahkan ia hampir saja terbunuh saat Gorr menghunuskan pedang Necrosword ke arahnya. Dalam keadaan terdesak itu, tiba-tiba Jane datang dan membantu Thor dengan menggunakan kekuatan Mjolnir.
Melihat kesempatan itu, Thor berusaha kembali mengambil Stormbreaker miliknya. Setelah berhasil mengambil kembali Stormbreaker, Thor memberikannya kepada Axel dan memintanya untuk membawa anak-anak kembali ke New Asgard dan memastikan mereka semua kembali dengan selamat. Setelah itu, Thor kembali melakukan pertarungan melawan Gorr. Dengan menggunakan tombak petir milik Zeus, Thor berhasil mengunci pedang Necrosword, sehingga Jane bisa menghancurkan Necrosword dengan menggunakan Mjolnir sehingga menyebabkan Necrosword patah. Saat pedang Necrosword akan bersatu kembali, Jane menggunakan serpihan Mjolnir untuk mengurungnya serpihan Necrosword ke dalam Mjolnir lalu menghancurkannya. Karena Thor yang sibuk mengkhawatirkan Jane sehingga ia tak sadar kalau Gorr kini sudah berhasil masuk ke dalam Eternity. Thor berusaha menyadarkan Gorr agar ia tak melakukannya dan kembali ke jalan yang benar. Namun tentu saja Gorr tak menghiraukannya. Namun saat ia melihat Thor yang lebih memilih menyelamatkan Jane dibanding menyerang dirinya, Gorr tiba-tiba teringat kepada putrinya. Alhasil Gorr pun mengurungkan niatnya dan justru meminta kepada Eternity untuk menghidupkan kembali putrinya. Tak lama kemudian putrinya yang bernama Love muncul di hadapannya dan membuatnya menangis bahagia. Namun sayangnya, tak lama setelah putrinya dihidupkan, Gorr justru sekarat karena kekuatan pedang Necrosword. Begitu juga dengan Jane yang sekarat karena Mjolnir. Setelah itu Jane akhirnya mati dengan menjadi serpihan lalu menghilang. Dan di detik-detik kematiannya, Gorr meminta Thor bersedia menjaga dan merawat putrinya. Setelah semua kejadian itu, semua anak-anak di New Asgard diajari ilmu bela diri. Sementara Thor menjadi ayah sambung untuk Love. Namun tak disangka ternyata Love juga memiliki kekuatan yang diturunkan para dewa. Karena hal tersebut, Thor berniat mengasah kekuatan Love dengan mengajaknya bersama-sama bertarung melawan musuh dan dikenal dengan julukan Thor Love and Thunder, dan film pun tamat. Di credit scene, kita diperlihatkan kepada Zeus yang ternyata masih hidup dan ia berniat membalaskan dendamnya terhadap Thor dengan memerintahkan anaknya yang bernama Hercules. Gak sabar untuk menantikan kelanjutan dari filmnya, pasti seru banget bukan? Pesan yang dapat kita ambil dari film ini yaitu kasih sayang orang tua terhadap anaknya jauh melebihi apapun yang ada di dunia ini. Bahkan mereka rela berkorban melakukan apapun agar dapat membahagiakan anak-anaknya. Oleh karena itu kita harus bersyukur dan berbakti kepada orang tua kita karena perjuangan dan juga kasih sayang mereka yang tak akan digantikan oleh apapun. Terima kasih sudah menonton, dan bagi kalian yang suka dengan alur ceritanya, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya karena itu gratis, agar Mimin lebih semangat lagi dalam membuat kontennya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya, bye!